Lalu kita mau ngomong mengenai ketersediaan air dan pemanfaatannya untuk bendungan itu sendiri. Jadi tadi kita bagian-bagiannya ada bendung ya, udah pasti nih bendung. Terus ada spillway. Terus ada bangunan bagi. Ada apa lagi yang udah ngerjain PR? Oh, sedih. Ada lagi? Kanal, Pak. Kanal buat apa? Untuk menampung limpahan, Pak. Kanal untuk menampung limpahan. Belum bisa dapat gambaran saya. Limpahan dari mana? Curah hujannya tinggi, Pak. Ketika curah hujan tinggi, Pak. Terus? Dia akan ditampung di dalam kanal itu, Pak. Terus apa gunanya bendungan? Bendungan kan katanya buat menampung ya. Terus ada kanal lagi nih. Buat apa nih kanalnya? Ayo, siapa yang PR-nya kemarin sudah sama penjelasannya? Ya, Pak. Pak. Oke, Mas Dadang sama Mas siapa tadi? April. Mas April. Bendung tadi udah clear ya. Ya, gunanya kita ngeblok aliran air, mau kita naikin. Oke, terus kita next nih. Spillway. Gunanya buat apa? Ya, Pak, saya, Pak. Boleh. Asal sebut aja. Spillway, gunanya buat apa? Bangunan beserta instalasinya untuk mengalirkan air banjir yang masuk ke dalam waduk agar tidak membahayakan keamanan bendungan. Saya nggak salahin, tapi ada definisi yang lebih gampang diterima dan gampang diingat. Izin, Pak, saya, Pak. Silakan. Spillway fungsinya mungkin maksudnya menurut saya itu untuk mengalirkan air ke waduk, Pak, atau ke bendung. Tuh. Spillway mengalirkan air ke bendungannya. Berarti dia ada di belakang apa ada di depan? Kalau ini bendung, ini tampungannya, spillway ada di nomor 1 apa ada di nomor 2? Nomor 2, Pak. Nomor 2, Pak. Mengalirkan air ke tampungan ya katanya. Tampungannya yang nomor 1 apa nomor 2?
Oh maksudnya, iya maaf Pak, salah ke yang ke tempat yang dialirkan ya Pak. Oke. Em, agak kurang tepat sih sebenarnya. Ada lain? Spillway kan bangunan pelimpa kan Pak? Iya. Artinya apa tuh bangunan pelimpah? Jadi jika bendungan itu terlalu banyak debit air, dia akan melimpahkan ke spillway itu Pak. Di sisi bangunan bendungan itu ada Pak. Yes. Dan saya tahu sih Pak. Ya. Jadi kalau tadi Mas Wahyudin bilang bangunan yang mengalirkan, di situ udah benar. Tapi kalau kamu bilang untuk ke tempat yang dia mau alirin, nah di situ salahnya. Kenapa? Karena spillway ini, jadi kalau misalnya ini bendungan, dia bilang nih, oh target saya itu di sini nih muka airnya. Air itu nggak boleh tinggi-tinggi. Kenapa? Kalau tinggi-tinggi bisa overtopping, bisa jebol bendungannya. Nah, di satu sisi, ini kalau di gambar 3D-nya, ya, di sini nih ada spillway nih. Nah, airnya kalau udah lewat, dia bisa melimpah sih. Ruangan. Balik lagi ke aliran sungai aslinya. Jadi ini buat dibuang. Balik ke sungai aslinya. Nggak selalu ada alirannya. Sedangkan yang di sini itu tugasnya bangunan bagi untuk mengalirkan. Paham nggak Mas Wahyudin tadi bedanya? Mas Dadang, paham nggak? Paham Pak. Paham ya. Jadi kalau bangunan bagi itu emang air yang diambil buat pemanfaatan. Kalau spillway itu air yang terlalu tinggi yang mau kita buang. Oke. Terus ada yang namanya kolam lumpur. Maksudnya apa nih? Itu pintu penguras untuk bahan-bahan endapan Pak, yang terletak di bagian dekat-dekat pintu tersebut. Oke. Pintu air. Pintu air bendung yang memiliki kegunaan untuk mengatur aliran air yang keluar dari saluran, baik membuka maupun menutup aliran air Pak. Oke, gampang ya kalau itu. Ada lagi nggak yang belum masuk di sini? Kolam peredam energi Pak. Kolam peredam energi adanya di mana? Adanya di turun yang di bawahnya itu Pak, kalau air keluar. Kalau air keluar, jadi di bagian 1 atau di bagian 2 nih? Bagian 2 Pak. Bagian 2 ya. Jadi ya, hampir semua struktur bendung itu adanya di downstream, di setelah bendung biasanya. Nah, karena di upstream ya itu urusannya cuma tampungan. Beberapa bendung itu punya struktur lain, misalnya penstone. Beberapa bendung dia mau kombinasiin fungsinya untuk pembangkit listrik tenaga air, maka butuh penstock, tapi nggak semuanya karena sekarang LTA udah mulai ditinggalkan. Bahkan bendungan sendiri sebetulnya udah mulai ditinggalkan untuk negara-negara maju.
Jadi kalau dari konsepnya nih, kalau dari konsep irigasi, bendung ini ada di bagian upstream atau di bagian downstream, di hulu atau di hilir proses irigasi. Itu tadi bagian gua apa? Downstream, Pak. Kenapa? Kenapa downstream? Ya, tadi Pak yang di bagian satu itu kan cuma hanya menampung, Pak. Ya, coba perhatian pertanyaan. Bendungan itu ada di hulu atau di hilir dari proses irigasi. Di hulu, Pak. Hulu, Pak. Di hulu, sepakat ya? Ya, sepakat ya? Sepakat. Sepakat ya, jadi bendungan itu ada di awalnya. Kenapa? Ini ditampungnya tuh di sini. Nanti semua air tuh ngambilnya dari sini. Jadi ini awalnya. Ini upstreamnya. Gitu. Baru nanti kita belajar maju nih, sedikit-sedikit maju ke depan tentang bangunan-bangunan atau fungsi-fungsi yang lainnya. Oke. Saya masuk ke tugas ke berapa? Tugas ketiga. Tugas ketiga. Kedua, Pak. Ya. Hah? Ketiga. Tiga, Pak. Tiga. Tugas ketiga. Kita mau mulai menggambar sawah ya. Jadi nanti ini saya akan share lagi. Pak. Putus. Apa yang putus? Itu, Pak, internetnya. Masa sih? Saya masih bisa lihat punya saya. Bisa, Pak. Masih kelihatan. Oh, berarti sinyal saya nggak bagus. Ini kamu fakir kuota itu namanya. Amin. Mudah-mudahan jadi tajir, Pak. Di sini katakanlah konturnya seperti itu ya. Soal nomor 1.
Itu nomor 7 maksudnya laut apa gimana, Pak? Nah itu, ini peta kontur, ya. Berarti angka-angka ini menunjukkan ketinggian. Nah, selanjutnya mana laut, mana sungai, mana rumah Pak RT, itu tolong dicerna sendiri dulu. Oke, gampang. Perhatiin deadline-nya ya. Nanti soalnya saya share juga di grup. Pak tadi jam berapa? Jam 12. Saya absen ya. Dwi Saputra ada. M. Rizky ada. Ada Pak, Dwi Saputra Pak. Cobo ada. Dadang ada. April kamu punya NIM berapa ya? 0419007 Pak. 007 James Bond kamu. 000 Pak. Oh nggak jadi tuh. Oki Pradana ada ya. Rizal ada. Franciscus Naihati Hadir, Pak. Marcelinus Tombi Novridanos Hadir Pak. Rizal hadir, Pak, tadi, Pak. Florencia Eko ada. Hadir. Roslan Ochen ada. Roslan kamu NIM-nya berapa ya? 04190032 Pak. Kamu kenapa nggak pernah ngumpulin tugas? Iya Pak. Kenapa nggak pernah ngumpulin tugas? Gak usah dijawab sih, nggak apa-apa. Asnal, Sultan nggak ada ya? Muhammad Farhan Ada Pak. Ada. Sahal Ada Pak, hadir. Wahyudin ada ya. Sadam ada. Sadam, NIM kamu berapa Sadam? Udah ada, Pak, tuh, Pak. Hah? NIM kamu berapa? 041970007, Pak. Wah ini baru dia James Bond beneran nih. Resiman ada ya. Imam Tauhid Hadir Pak. Elius Hadir Pak. Elius NIM-nya berapa? 04190039 Pak. Ada yang belum dipanggil? Pak, nanya dong, Pak. Terakhir, Pak. Penasaran, Pak. Tadi kan Pak Dekar bilang tuh, kalau PLTA di luar negeri, negara maju kan nggak dipakai lagi. Sedangkan di Indonesia nih, kalau saya lihat banyak banget, Pak, proyek PLTA gitu, Pak. Itu alasannya di luar negeri nggak dipakai, kenapa ya, Pak? Karena bendungan itu lebih banyak mudaratnya buat isu sosial. Karena bendungan itu kan menggenangi banyak tempat tinggal orang ya. Sedangkan mereka punya solusi yang lebih bagus, kayak matahari, kayak angin, kayak nuklir, kayak apa lagi?
ini. Nah, itu yang di-develop sama mereka. Sedangkan di Indonesia, ya kita segini panasnya males. Mau punya punya tenaga surya itu males banget. Banyak angin sampai orang-orang di dalam rumah pun masuk angin, pembangkit listrik tenaga angin kemana gitu kan, nggak ada juga. Jadi lebih karena kita mengkondisikan diri kita di posisi yang tidak berdaya sehingga harus menggantungkan sama yang namanya PLTA, menggantungkan sama yang namanya bendungan. Jadi ya kita nggak terpaksa maju lah. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi ya sama, kita nih mau mengkondisikan diri kita untuk terpaksa maju atau enggak gitu. Nah, ini ada di tangan kalian nih nanti. Tapi kalau kalian belajarnya benar. Ya Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan benar Pak. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau enggak saya ada punya yang lain. Yes. Ya, terima kasih Pak. Masalah yang itu Pak, tugas yang kemarin Pak, kan mungkin kebanyakan besar menjawab yang sungai lebih rendah daripada sawah ya Pak. Ternyata saya temukan satu artikel di daerah Jawa Barat, Kabupaten Jawa Barat, Bandung Pak. Kabupaten Bandung itu ada Pak. Makanya saya jawab ada. Terus? Ya itu saya jawabnya ada Pak. Nah itu ternyata permasalahannya memang ada kegiatan normalisasi kali Pak. Nah itu AMDAL-nya itu tidak dilakukan atau tidak ada pengujian AMDAL seperti itu Pak. Kita ngomongin pompa kan? Bukan yang nomor satu Pak, ada nggak sungai yang lebih rendah daripada sawahnya Pak? Pertanyaannya bukan itu. Kan Yang saya nomor satu. nanya, apa yang terjadi kalau sungai itu lebih rendah daripada sawahnya? Lalu kalian jawab, ada di antara kalian yang jawab dengan pompa. Maka pertanyaan nomor satu, di mana? Ya kan? Ya, betul. Di mana? Bukan apa, bukan apa namanya? Di mana terjadi sungai di bawah sawah, tapi di mana yang pakai pompa gitu. Ya itu akhirnya pakai pompa Pak di Kabupaten Bandung Barat itu Pak. Ya oke, nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya, seberapa efektif? Seberapa banyak dia bisa mengairi sawah? Ya itu Pak, akhirnya pengadaan pompa lebih besar kan Pak biayanya. Ya, jadi pompa solusi atau enggak? Solusi tapi untuk anggaran malah lebih besar. Ya, kalau semuanya, kalau kayak gitu kan berarti tidak solusi. Ya. Kalau kita mau fair, anggarannya lebih besar, berarti itu harus dibayar sama hasil penjualan, kan gitu? Harusnya Pak. Ya kan? Kamu kalau berasnya dinaikin, kamu mau nggak harga beras dinaikin? Ya berat lah Pak, apalagi kondisi saat ini. Aduh. Nah, itu jadi pemilihan kebijakan pemerintah nggak pernah, pemerintah loh ya, beda sama lokal. Pemerintah nggak pernah mengambil keputusan itu, yuk kita pompa aja semua. Terus harga beras mau gimana? Tapi kalau misalnya dia bilang, udah deh nggak apa-apa, buat sebagian kecil, itu keputusan lokal, bukan kebijakan pemerintah. Oke Pak, terima kasih. Yes, cukup ya? Sip. Terima kasih Pak. Ya.